Ibu Rohmial. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kapasitas dan kendala. Saya Christine, ada anggota saya Simon Ferdianjeri dan juga Stephen. Baik, untuk pengertian, kapasitas merupakan suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dan dapat menyimpan, menerima, dan memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan telah terpenuhi atau belum. Sebuah fasilitas bisa berukuran besar dan kecil. Jika sebuah fasilitas berukuran terlalu besar, maka banyak tempat yang tidak digunakan dan akan menambah biaya pada produksi yang ada. Begitupun sebaliknya, apabila tempat fasilitas terlalu kecil, maka pelanggan dan seluruh pasar mungkin akan hilang. Kemudian, pertimbangan khusus untuk pengambilan keputusan yang tepat mengenai kapasitas. Jadi, yang pertama yaitu meramalkan tingkat permintaan secara akurat. Dalam hal ini, kita bisa menambahkan dan menghapus produk, aksi kompetisi, siklus hidup produk, dan volume penjualan yang tidak diketahui seluruhnya, menambah tantangan untuk membuat peramalan secara akurat. Yang kedua, menentukan besaran operasional yang optimum. Dalam hal ini, kita bisa menentukan jumlah tingkat produksi serta biaya operasional yang terjadi dalam suatu produksi. Yang ketiga, membangun untuk perubahan. Untuk dapat bersaing dalam usaha, manajer juga perlu membuat susunan kepegawaian, menyesuaikan perlengkapan, merancang kembali untuk memfasilitasi lebih banyak terobosan, menambah fleksibilitas proses untuk memenuhi perubahan pilihan produk dengan lebih baik. Yang ketiga, analisa titik impas atau break-even. Break-even merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0, titik break-even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun laba, yang disebut dengan keadaan impas atau break-even. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kapasitas produksi atau penjualan yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Manfaat yang menjadi dasar penggunaan break-even analysis. Pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Kedua, memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Ketiga, digunakan secara luas, baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Komponen perhitungan dasar. Selain ketiga manfaat break-even analysis, berikut 4 konsep penggunaan break-even analysis yang perlu diketahui. Pertama, fixed cost atau biaya tetap, artinya biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Kedua, variable cost atau biaya variabel, artinya biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Ketiga, revenue atau penghasilan, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Keempat, laba atau profit, merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Metode perhitungan. Ada 2 jenis perhitungan. Yang pertama, kasus produk tunggal, dan ini adalah rumusnya. Kedua, kasus produk multi, dan ini adalah rumusnya. Tentang penerapan Expected Monetary Value atau EMV untuk menentukan kapasitas. Nilai moneter yang diharapkan atau EMV merupakan kriteria yang sering digunakan untuk menganalisis keputusan dan menetapkan konsekuensi finansial dari semua hasil masalah tertentu. Nilai harapan moneter atau Expected Monetary Value atau EMV adalah nilai harapan moneter yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan kondisi alam yang masing-masing memiliki peluang tersendiri saat peluang diketahui. Nilai maksimal dan maksimum menyatakan skenario perencanaan kasus terbaik dan terburuk. Baik, selanjutnya contoh penerapan EMV. Jika pabrik yang besar dibangun dan paksa pasar yang dipilih terjadi, laba senilai $100.000 dapat direlasikan. Pangsa pasar yang tidak akan menghasilkan kerugian senilai $90.000
Namun, pabrik yang berukuran sedang dapat menghasilkan laba senilai $60.000 dengan pangsa pasar favorit. Kerugian senilai $10.000 akan dihasilkan dari pangsa hasil yang tidak disukainya. Pabrik kecil di sisinya lain akan menghasilkan peningkatan senilai $40.000 dengan kondisi kesukaan pangsa pasar, dan kerugian hanya senilai $5.000 dalam pangsa pasar yang tidak disukainya. Tentu saja selalu ada opsi untuk tidak melakukan apapun. Berdasarkan penelitian, kemungkinan probabilitas sebesar 0,6 di atas pangsa pasar yang tidak disukai. Baik, selanjutnya tentang pembahasan mengenai contoh penerapan EMV di atas. Maka, bila membahas tentang pabrik yang berukuran besar, maka peruntukan EMV 0,4 dikali $100.000 ditambah 0,6 min $90.000 sama dengan minus $14.000. Selanjutnya, bila membahas tentang pabrik berukuran medium, 0,4 dikali $60.000 ditambah 0,6 kali min $10.000, maka hasilnya plus $18.000. Jika pabrik yang kecil, maka EMV-nya 0,4 dikali $40.000 ditambah 0,6 minus $5.000 sama dengan plus $13.000. Jika tidak melakukan apapun, maka hasilnya 0. Berdasarkan kriteria EMV, Scholter harus membangun pabrik yang berukuran sedang. Baik, selanjutnya tentang penerapan analisis investasi untuk investasi berbasis strategi. Investasi, biaya variabel, dan arus kas karena alternatif kapasitas dan proses ada, sehingga dapat menjalankan opsi tanpa memandang investasi modal dan biaya variabel. Para manajer harus memilih di antara opsi keuangan yang berbeda seiring dengan alternatif kapasitas dan proses. Analisis arus investasi modal, biaya variabel, dan arus kas sejalan dengan nilai uang masa sekarang untuk masing-masing alternatif. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.